hadapan Tuhan. Tetapi ada kalanya dalam situasi-situasi tertentu kita merasa seperti ciut kecil, merasa kecil kalau kita tidak dihargai. Tetapi kalau kita diistimewakan di pesta, di gereja, rasanya kayak naik harga dirinya. Jadi ketika waktu bersamaan naik harga cabai nggak masalah, karena harga diri pun naik. Ya, luar biasa. Tetapi bagi saya yang terutama adalah bagaimana Tuhan memandang saya, memberikan nilai kepada saya daripada apa yang diberikan oleh manusia. Marilah kita bersama-sama membuka dan membaca Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya ayat 43 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca secara bergantian, nanti ayat 4 kita sama-sama. Demikian firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Kalau kita melihat di ayat yang keempat secara khusus, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Secara khusus ini dikatakan kepada umat pilihan, yaitu umat Israel. Sampai hari ini sejarah membuktikan bahwa mereka adalah orang yang istimewa. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, apakah mereka dipilih oleh Tuhan karena mereka adalah bangsa yang baik, bangsa yang lebih besar, lebih hebat dari bangsa-bangsa lain pada waktu itu? Sesungguhnya tidak. Lalu apakah karena mereka selalu menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, maka mereka tetap menjadi bangsa yang istimewa? Tidak juga. Tidak juga. Bahkan dikatakan mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sampai mereka pernah dihukum. Dan yang paling puncaknya itu mereka ke dalam pembuangan selama 70 tahun. Yang paling lama. Tetapi, sekali lagi, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan tidak pernah menyesali dan mengubah pemilihannya kepada orang Israel. Inilah yang digambarkan di sini. Mengapa perlu ini dikatakan melalui Nabi Yesaya? Tentu mereka pernah merasa seperti bangsa yang sudah ditinggalkan. Seperti bangsa yang sudah terabaikan dan tidak berharga lagi.
Karena ada bangsa-bangsa lain yang lebih besar kelihatannya dari mereka. Tapi kalau kita lihat di sini ditekankan, kenapa ada kata tetapi sekarang? Ada bagian-bagian yang mendahului hal itu. Bahwa mereka pernah diganjar, dihukum. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang pertama menciptakan engkau, membentuk engkau. Menciptakan engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Kenapa sampai sedemikian? Kembali ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Saya rasa sudah jelas ibu-ibu ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan pujian penyembahan? Sudah jelas ayatnya. Tapi sebelum itu mari kita lanjutkan. Istimewa dapat diartikan mendapat perhatian khusus, perlakuan khusus. Dalam hal ini, perhatian khusus, perlakuan khusus itu datangnya dari Tuhan kepada miliknya sendiri, milik yang dikasihinya. Kenapa dikatakan dikasihi di sini? Karena jelas dikatakan tadi, aku menebus engkau, aku menyelamatkan engkau. Engkau ini kepunyaanku. Wah, coba dulu kita renungkan sejenak. Kalau sampai Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku. Yang pertama, bukankah itu berarti kita lebih berharga? Bukankah berarti kita pasti dijaga, pasti dipelihara, pasti dilindungi? Jelas. Jadi ada perlakuan khusus, ada perhatian khusus yang diberikan oleh Tuhan. Mengapa ini diberikan? Karena memang ada kalanya, namun ada kalanya ketidakberuntungan dalam beberapa hal atau adanya kekurangan membuat seseorang atau sekelompok orang merasa kurang diperhitungkan atau kurang berharga. Seperti yang sempat dialami oleh orang Israel. Mereka sempat terpuruk. Mungkin mereka mempertanyakan, di manakah bedanya kami dengan bangsa-bangsa lain yang disebut sebagai umat pilihan? Bisa saja kita berpikir demikian. Aku sudah setia, saya sudah melayani, saya sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi pergumulan saya kok masih ada yang belum dijawab oleh Tuhan. Terkadang hal itu bisa membuat seseorang merasa tidak berharga. Mana keistimewaanku dibanding yang lain? Itu bisa terjadi. Tetapi apa ukurannya kita istimewa? Apakah selalu dalam bentuk yang dapat dilihat di mana dalam segala hal kita unggul dari orang lain? Dari orang-orang yang tidak percaya? Firman Tuhan kalau kita melihat seluruh Alkitab, Tuhan tidak pernah menjanjikan demikian bentuknya. Tetapi Tuhan berjanji ada hal-hal yang menunjukkan bahwa kita sangat istimewa. Tidak bisa diukur dari hal-hal yang bersifat materi atau jasmani yang dapat dilihat oleh orang lain. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada orang Israel. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Ada ayat di dalam Mazmur 139 yang kalau saya baca ini sangat menyentuh saya, hati saya, dan seharusnya setiap orang membaca ini supaya dia tidak merasa ketika dia melihat dirinya atau tubuhnya dia merasa minder dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya ada orang kan kalau dia lihat orang lain, aduh kok bagus sekali ya badannya, kira-kira gitu ya ibu-ibu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Ya gimana caranya? Lalu kok bisa ada yang mukanya tirus, wah, lihat orang kan tuh. Tapi kok ada yang tembam gitu.
Iya kok nggak enak ya. Iya. Dan saya pernah melihat satu foto, yang di foto itu perempuan semua sumo. Tahu sumo? Sudah mok-mok. Rupanya mereka jadi kawan dekat karena merasa punya tenggang rasa. Jadi nyaman mereka. Saya pikir tidak boleh seperti itu anak Tuhan ya. Jangan hanya cari yang sama. Ya, yang sama. Mari kita lihat apa yang dikatakan Mazmur ini. Dan ini akan menegur kita semua. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ada orang sibuk rebonding karena dia pingin rambutnya lurus. Ada orang yang rambutnya lurus dikeriting juga. Ini perlu dibaca ayat ini loh. Kalau Tuhan buat keriting ya sudah. Itu ajaib, dahsyat dan ajaib cara buatnya itu. Karena ada orang mau keriting, gak keriting. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi kalau bisa tembam, itu dahsyat dan ajaib. Dulu saya tahun 90-an ada satu iklan produk susu bayi dibuat di situ. Bayi Anda bukan buatan pabrik. Yang mau saya terjemahkan di situ biasa buatan pabrik itu sama. Karena ada tuangannya. Kalau istilahnya ada moldingnya. Mau sama semua, mana enak kalau sama semua. Disuruh seragam aja udah murhing. Masa ibu-ibu masih seragam lagi anak sekolah katanya gitu. Baru seragam. Coba dulu sama semua wajahnya, raut wajahnya, badannya semua sama. Kira-kira indah apa tidak? Makanya bertobat yang mau merubah-rubah bentuk wajah sampai operasi plastik. Cukuplah operasi zebra. Ya, ini sedang operasi zebra sekarang di beberapa kota. Jadi jangan dirubah-rubah, ya sudah begitu. Yang perlu disesuaikan kalau masalah rambut ya sisirnya. Ya untuk sisir keriting kan beda dengan sisir yang lurus kan. Tinggal itu aja. Jangan rambutnya yang dirubah-rubah. Wah luar biasa ini ya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Coba kita perhatikan ayat yang ke-16 sekali lagi. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ya, masih bakal anak saja sudah dilihat, sudah diperhatikan Tuhan. Masih merasa bukan istimewa, keterlaluan ibu-ibu. Oleh karena ada kekurangan. Dulu ada teman saya di Jakarta. Terus saya tanya, ini teman kuliah. Si ini kok nggak datang? Temannya bilang, lagi operasi. Operasi apa? Operasi tai lalat katanya. Mau diganti tai apa? Saya bilang. Iya. Mau diganti tai apa?
Memangnya seberapa besar tai lalat? Kok sampai dioperasi saya bilang. Padahal ada orang sampai dibuat gini supaya kayak ada tai lalat. Repot kali manusia ini. Aduh, sudahlah biasa-biasa aja lah ya. Kenapa? Waktu bakal anak, dikatakan di sini, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya itu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi ketika kita melihat ini, maka kita sepakat. Kalau saudara ibu-ibu sepakat dari ayat 17, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ternyata untuk bisa seperti aku ini, itu tuh rumit. Jadi gak usah iri. Yang lain juga harus berkata, berarti aku juga unik. Cara buatnya juga dahsyat dan ajaib. Jadi kalau sampai di sini kurang istimewa, apalagi kita saudara-saudara. Ya, tapi ada lagi yang lebih daripada itu. Bagaimana Tuhan memilih kita, memimpin kita, sampai kita diberikan hidup yang berharga. Ada 3 hal yang mau kita renungkan pada sore hari ini. Istimewa di hadapan Tuhan yang pertama, dari sisi bagaimana Dia telah memilih kita. Yang kedua, kita dibedakan. Dan yang ketiga, Tuhan membela kita. Ya. Tuhan membela kita. Karena dalam ayat-ayat itu jelas dikatakan, apabila engkau berjalan melalui sungai air tidak akan menghanyutkan. Dan gambaran itu begitu luar biasa. Yang pertama, dipilih yang berarti menjadi kepunyaan. Kan dikatakan di sana tadi, engkau kepunyaanku. Kepunyaan siapa? Kepunyaan Tuhan sendiri. Bagiku ini satu hal yang sangat menguatkan, sangat menghiburkan, sangat membanggakan, sangat menggembirakan. Engkau kepunyaanku. Pemilihan ini berdasarkan prapengetahuan Allah dan kasih karunia Allah. Artinya bukan karena kita layak, melainkan karena dikasihi oleh Allah. Seperti yang dikatakan dalam ayat itu tadi, sebelum dibentuk matamu sudah melihat. Jadi sebelum kelihatan Tuhan sudah melihat. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Kok hebat sekali, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu. Secara sederhana namun mendalam dari pernyataan ini saya mau katakan, berarti tidak ada yang salah. Karena Dia yang memilih. Kalau kita yang memilih, itu bisa salah. Bisa salah. Karena sudut pandang kita pasti berbeda. Tetapi sekali lagi, pemilihan ini pun adalah pemilihan karena kasih karunia. Bukan karena nilai-nilai yang sudah kita miliki sehingga kita layak untuk dipilih. Ini adalah karena kebaikan Tuhan. Kalau karena ada yang lebih dari kita, ada yang luar biasa dari kita, ketika itu berubah, maka Tuhan akan berubah juga. Tapi karena ini adalah pilihan kasih, maka pemilihan ini tidak akan berubah apapun yang terjadi.
Tuhan tidak mungkin salah pilih. Dan setiap pemilihan pasti ada alasan dan tujuannya masing-masing. Secara sederhana saja, kenapa kita bisa ada dalam wadah pelayanan YPDPA ini? Ada tujuannya. Beberapa kali saya katakan kepada rekan-rekan dan juga di kelompok kecil, dalam perjalanan iman saya, ada doa saya yang dijawab oleh Tuhan. Satu doa saya di dalam dan melalui YPDPA Sumut. Waktu saya dulu terpanggil, meyakini panggilan saya untuk jadi hamba Tuhan, satu doa saya, karena ada sesuatu yang mengganggu saya sebelumnya. Ketika saya SD, SMP, seringkali orang mencibir oleh karena hanya berbeda gereja, sinode gereja. Apa doa saya kepada Tuhan? Tuhan, nanti kalau saya melayani, kiranya jangan ada tembok-tembok yang menjadi pemisah antar gereja. Itu tahun 1990 ketika saya mengawali dan berangkat ke Jawa Timur. Setelah selesai, sempat saya pelayani di Jakarta, kemudian saya kembali ke Medan 2021 akhir, ada masalah. Ada seorang yang dulu kenal dengan saya, seorang tunanetra. Dan itu seringkali main musik di Persekutuan Maria kalau lagi mati lampu. Itu yang memperkenalkan saya dengan Pak Victor Tobi. Dan tidak mudah pada waktu itu. Ketika tahu saya latar belakang gereja apa. Tapi ada satu hal yang saya sampaikan kepada beliau. Saya di Malang itu ada satu wadah STT di mana kami berada, saya bilang. Kebetulan dulu beliau adalah seorang pengajar. Ada namanya Permasti, saya bilang. Oh, saya tahu itu. Kami termasuk di dalam, saya bilang. Apa itu Permasti? Persekutuan Mahasiswa Teologi Injil. Dan dari sinilah saya bisa melayani interdenominasi. Walaupun ya masih ada bagi sebagian orang melihat itu kok bisa. Bagi saya, tubuh Kristus itu tidak terbagi-bagi. Ya, tidak terbagi-bagi. Kenapa? Pemilihan Tuhan itu tidak mungkin salah. Dan itu menjadi doa saya. Mau jadi apa? Oleh karena beda sinode orang tidak bisa bersekutu bersama. Tidak bisa berdoa bersama. Tidak bisa melayani bersama. Padahal mengaku semua orang pilihan, harusnya kalau semua orang pilihan, semua istimewa, seharusnya bisa bersekutu. Tadi saya ditelepon oleh seorang yang dulu juga ikut bergabung di sini. Dan saya sudah ditelepon di akhir Oktober yang lalu, mau melayani perayaan Natal. Yang satu rumpun dengan saya itu Sonak Malela. Ya, di daerah Malingkar. Lalu ada tarik-menarik. Dari gereja mana? Oh, kalau dari tadi saya ditelepon lagi, gimana ini Tok? Kok mereka tanya lagi? Lalu saya bilang, kalau itu jadi polemik, lebih bagus nggak usah. Ya, tapi ceritakan aja tentang bagaimana pelayanan dan di mana saya melayani. Tapi kalau itu jadi polemik, sebaiknya nggak usah, karena Natal itu kan adalah sukacita. Jangan sampai ada yang mengganjal. Masih ada yang seperti itu. Lalu secara khusus saya tadi sore berdoa untuk itu. Tuhan, tolong jamahlah hati mereka. Supaya jangan hanya melihat perbedaan gereja. Sudah ada tembok.
Padahal Yesus berkata apa tadi? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau dia sadar adalah orang yang dipilih oleh Yesus, dan setiap orang percaya lain dipilih oleh Yesus, saya rasa tidak akan dia biarkan tembok-tembok seperti hanya karena aliran gereja, sinode gereja untuk tidak bisa bersekutu. Yang menjadi pergumulan saya, apakah semua orang Sonak Malela di sana sama gerejanya? Dan itu nanti akan saya selidiki. Supaya itu menjadi satu catatan bagi saya betapa hebatnya orang itu. Punguan marga saja pun bisa satu gereja, satu aliran. Luar biasa itu. Mungkin itu adalah menjadi barang langka. Biar dicatat di Guinness Book of Record. Tuhan tidak mungkin salah pilih. Dalam Efesus 1 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Di dalam sorga. Sebab apa yang membuat kita memiliki berkat rohani di dalam sorga? Sebab di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu tidak mungkin lagi salah. Tidak mungkin salah. Setiap orang percaya perlu menyadari ini. Yang pertama, kita istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Tuhan sendiri yang memilih kita. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena di dalam Yesus kita dipilih, dan melalui Yesus juga kita dikuduskan. Melalui pengampunan oleh darahnya, kita dikuduskan. Jangan pernah merasa tidak berharga apapun, bagaimanapun pandangan orang terhadap saudara-saudara sekalian, terhadap ibu-ibu sekalian. Karena apa? Tuhan sendiri yang memilih kita. Pilihan kasih karunia, pilihan yang tidak mungkin salah, dan pilihan yang tidak akan pernah disesali. Sekali kita menjadi miliknya, maka selamanya kita menjadi miliknya. Karena tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Kalau tangan kita yang memegang tangan Tuhan, sewaktu-waktu kita bisa melepaskannya oleh karena masalah. Tapi kalau tangan Tuhan yang memegang, maka dikatakan dalam Yohanes 10, tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. Itu jaminan dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, istimewa di hadapan Tuhan, karena kita ini dibedakan dari orang atau dari bangsa lain. Artinya mendapat perlakuan yang tidak sama dengan orang pada umumnya, yaitu orang atau mereka yang di luar Tuhan. Pasti berbeda perlakuan Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena kita miliknya. Kepunyaannya pasti berbeda. Walaupun anugerah itu terbuka bagi semua orang, tetapi akan berbeda bagi orang yang sudah jadi kepunyaan Tuhan, yang sudah datang kepada anugerah itu. Pasti tidak sama lagi. Musa berkata di dalam doanya,
ketika Tuhan menyuruh mereka terus berjalan, Tuhan berkata, pergilah, berjalanlah, malaikatku akan menyertai engkau. Dan saya hanya ambil kutipannya dari Keluaran 33 ayat 15 dan ayat 16. Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini? Bukankah, coba kita baca sama-sama, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia? Bahwa aku telah diistimewakan, aku beserta dengan umatmu ini? Bukan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi. Kenapa ini sangat penting? Karena Allah yang kita sembah dikenal sebagai Allah Immanuel. Allah yang beserta atau bersama-sama dengan kita. Apa yang berbeda? Allah bangsa-bangsa lain yang sebenarnya bukan Allah tidak pernah dan tidak mungkin dapat menyertai para penyembah. Kenapa? Karena Allah bangsa-bangsa lain itu adalah buatan manusia. Adalah Allah-Allah teritorial yang ada di satu tempat. Tetapi Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang ada di sorga, Allah juga yang hadir di mana saja, dalam waktu bersamaan, walaupun di tempat yang berbeda. Itu yang membedakan. Dia menyertai. Dia menyertai. Itu yang membedakan. Selanjutnya dalam Ulangan pasal 4 ayat 7 dan 8. Ini adalah satu pernyataan kebanggaan atau ucapan syukur. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan atau Yahweh Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Setiap kali, artinya dimanapun dan dalam keadaan apapun, Dia akan mendengarkan kita. Bangsa besar mana? Banyak bangsa yang lebih besar dari bangsa Israel. Tapi mereka tidak punya Allah yang besar seperti Allah Israel. Ada lagu dulu yang sangat populer. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Jadi mengherankan, bukan heran lihat kita ya. Kadang-kadang dia heran lihat kita, udah diberikan firman, diberikan janji, masih ragu saja. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tuhan sendiri dari sorga memberikan ketentuan, ketetapan-ketetapan menjadi tuntunan bagi umatnya. Dan itu diawali ketika Tuhan menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai. Diberikan 2 loh batu, Tuhan sendiri yang menulis, baru dijabarkan kemudian secara detail dalam hukum Taurat. Tidak ada
Kalau kepercayaan agama lain membuat aturan berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual. Tapi yang secara langsung itu diberikan hanya umat pilihan Allah. Itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang juga dikenal Allah Israel. Seperti dalam Yesaya tadi, Allah Israel yang mengasihi engkau. Jadi kita dipilih oleh Tuhan. Kita juga dibedakan dari orang lain, dari bangsa lain. Tapi mungkin pertanyaannya, mana dibedakan? Kami kena hujan, sama-sama kena hujannya. Tidak bisa melihat dari hal itu. Kalau Tuhan mau buat kita tidak kena hujan di saat semua kena hujan, bisa. Tapi kita tidak perlu mencari bentuk pengistimewaan dengan cara demikian. Kalau Tuhan bisa, kalau Tuhan mau buat, dan ada tujuannya, Tuhan bisa buat demikian. Dan saya banyak pengalaman yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Ya, melampaui apa yang saya pikirkan. Baik dalam hal mengatur waktu perjalanan, memperkirakan biaya perjalanan. Banyak cara Tuhan. Padahal saya bukanlah orang yang suka meminta Tuhan melakukan mujizat pada saya. Karena ternyata konsekuensi kalau orang suka minta Tuhan menunjukkan mujizat, orang itu harus menghadapi kemustahilan. Betul kan? Jadi kalau minta mujizat, siap-siap menghadapi hal yang tidak mungkin. Iya. Berjalan aja. Bagaimana Tuhan pimpin. Ketika menghadapi hal yang tidak sanggup kita hadapi, siap-siaplah melihat mujizat. Bukankah itu yang terjadi pada bangsa Israel? Begitu mereka keluar dari Mesir, Firaun menyesal. Dan orang-orangnya, kenapa kita biarkan bangsa itu keluar? Siapa yang menjadi budak kita? Lalu mereka kejar. Orang Israel pada waktu itu terjepit di depan laut, di belakang musuh. Tapi Tuhan buat kegelapan membatasi. Mereka teriak-teriak, kenapa kita harus mati di sini? Tapi rupanya Tuhan sedang mempersiapkan mujizat yang lebih besar. Itu mereka bisa berjalan dengan Tuhan membelah laut Teberau itu. Mereka berjalan di tanah kering, kiri kanannya tembok air. Ada mujizat ketika mereka menghadapi ketidakmungkinan. Dan itulah salah satu gambaran yang dikatakan dalam Yesaya tadi. Apabila engkau berjalan melalui sungai, air tidak menghanyutkan engkau. Apa yang terjadi ketika Firaun dan pasukannya mengejar mereka melintas di situ? Setelah mereka menyeberang, Firaun dan pasukannya dilingkupi oleh air itu dan dibunuh di sana. Itulah menunjukkan bahwa umat pilihan itu istimewa. Tanpa harus kita cari, Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat? Kurang istimewa apa kita ini? Kita bisa berdoa kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, dengan situasi apa saja. Yang penting jangan ibu-ibu berdoa hanya dengan sisa waktu. Tetapi harus ada waktu yang dikhususkan untuk berdoa kepada Tuhan. Dikuduskan untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri mau mengkhususkan waktu untuk bertemu dengan kita. Tetapi kita tidak hargai hal itu. Ibu-ibu yang masih suka terganggu dengan handphone kalau mau berdoa, berubahlah, bertobatlah. Karena Tuhan mau kita itu hidup kudus. Kalau kita adalah orang istimewa, maka persembahkanlah waktu yang istimewa kepada Tuhan. Cara yang istimewa kepada Tuhan. Itu baru imbang. Kenapa? Bangsa besar manakah? Dikatakan. Kemudian bangsa besar manakah yang mempunyai
ketetapan. Tuhan berikan firman kepada kita. Selain selalu dalam penyertaan Tuhan, juga ada hukum atau ketetapan Tuhan sebagai penuntun bagi umatnya agar tidak tersesat. Menunjukkan bahwa kita adalah istimewa. Dan terakhir yang ketiga, kita dibela dalam setiap perkara. Tuhan mengutamakan membela kita bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan siapa kita. Ingat, saya ulangi sekali lagi. Tuhan membela kita bukan didahulukan berdasarkan apa yang kita lakukan, benar atau salah, tapi berdasarkan siapa kita. Bukan berarti Tuhan membela kita kalau kita salah, tetapi Tuhan membela kita karena kita adalah miliknya. Dan kalau kita salah, dia sendiri yang akan memberikan hukuman atau ganjaran kepada kita. Tetapi dia tidak izinkan pihak lain yang akan menghukum kita. Ini tergambar ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan. Ada kalanya Allah memakai bangsa lain untuk menjalankan hukuman bagi umatnya. Namun ia tetap membela mereka, membela umatnya di hadapan mereka. Bahkan bangsa seperti bangsa Asyur, Babel yang pernah dipakai Tuhan untuk menjalankan hukuman disiplin bagi orang Israel, dihukum oleh Tuhan juga karena apa? Karena mereka sombong. Itu gambarannya. Karena firman tadi kita baca kepada bangsa Israel dan itu berlaku juga untuk kita. Mazmur 118 ayat 5 sampai 8. Mazmur 118 ayat 5 sampai 8. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Jelas ini menunjukkan pembelaan. Bukan pernah Tuhan itu di pihak yang salah. Tetapi dia di pihak kita karena kita kepunyaannya, kita anaknya, kita umat pilihannya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Ya. Kalau iblis pun bisa membuat Ayub sengsara itu atas seizin Tuhan. Tuhan bilang, ambil hartanya anaknya, tapi jangan lukai dia. Tapi ketika Tuhan izinkan, kamu serahkan tubuhnya, tapi nyawanya tidak. Tuhan memberikan batas. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Maka, katakan sama-sama, baca sama-sama, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sehebat apapun manusia, dia tetap terbatas. Ini menjadi satu penghiburan bagi kita, kekuatan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika Yusuf Roni tahun 80-an menjadi orang Kristen, banyak sekali tantangan sampai dia di penjara. Sampai dia menulis satu buku, Pembelaku yang Agung. Kenapa? Karena gereja atau pendeta yang awalnya menyambut dia ketika dia diperkarakan, tidak ada yang berani menjadi saksi yang mau membela dia. Maka dia bilang, yang membela aku waktu itu adalah yang agung. Hanya Tuhan. Orang lain meninggalkan aku, dia kata. 7 tahun dia harus dipenjara sebagai pengikut Kristus. Itu isi inti dari buku itu, Pembelaku yang Agung. Karena tidak ada yang bisa
diharapkan pada waktu itu tidak ada yang berani menyatakan kebenaran demi membela dia. Dan di sini dikatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihak aku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Mungkin ada yang membenci tetangga atau mungkin kompetitor dalam usaha, dalam bisnis. Jangan takut, Tuhan di pihak saudara. Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, masih adakah yang bisa menyerang kita, melukai kita, mencelakakan kita? Dipastikan tidak ada. Karena itu tidak ada alasan untuk merasa tidak berharga. Tidak ada alasan untuk minder. Karena kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Mulai dari kandungan. Tapi sesudah kita datang berada di dunia ini, kita dibela, kita dilindungi. Bahkan sebagai yang terakhir, di dalam pelayanan pun, Ia memberikan karunia yang berbeda, tetapi dari roh yang sama dan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. Hal ini saya sampaikan secara singkat, supaya di dalam pelayanan ini pun jangan ada yang merasa pelayanan posisi ini lebih hebat daripada yang lain. Yang khotbah ini tidak lebih hebat dari ibu-ibu, tidak. Bukan berarti kalau penerima tamu itu gampang. Kalau kita tahu yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, itu semuanya serius. Satu pelajaran dulu dari para guru saya, dan salah satunya di tempat saya dulu pernah praktek, ada satu pembelajaran yang membuat saya sampai hari ini berusaha untuk disiplin. Waktu itu pernah saya disuruh mengerjakan sesuatu, lalu saya lupa. Lalu ketika dikomplain, saya bilang, "Pak, saya lupa." Pernyataan yang disampaikan kepada saya membuat saya benar-benar tersentak, dan itu sangat berharga. Dia bilang begini, "Untuk Tuhan saja kau bisa lupa. Bagaimana kalau itu untuk orang?" Makanya sejak itu saya tidak pernah lupa lagi kalau saya ingat. Oh iya juga ya. Enggak. Sejak itu saya sangat serius memikirkan sesuatu, terlebih kalau itu terkait dengan pekerjaan Tuhan, terkait dengan pelayanan. Dan saya bersyukur di gereja di mana saya melayani, tidak biasa kami diingatkan soal jadwal. Itu tidak pernah diingatkan. Kenapa? Karena sudah diajar semua orang. Untuk Tuhan harus utama. Kalau sampai kau lupa, bagaimana lagi kau terhadap orang lain? Bagaimana lagi? Dan itu membuat orang bisa disiplin. Saya tidak menentang, tidak keberatan kalau ada di dalam pelayanan perlu diingatkan. Saya hanya mau menceritakan saja kenapa sampai bisa seperti itu. Karena senior itu mengingatkan. Jadwal sudah dibagikan. Kita yang harus mengingatnya tanpa harus diingatkan. Membuktikan bahwa kita adalah istimewa. Ya kalau semua diingatkan, apa istimewamu? Apa bedanya? Kita mau dibedakan, tapi kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita berbeda. Kita harus bisa tunjukkan. Baru itu benar. Kita menghargai. Kalau aku kepunyaan Tuhan, biar dari cara kerjaku, cara bicaraku, dari disiplinku, menunjukkan bahwa aku adalah kepunyaan Tuhan. Karena kepunyaan Tuhan itu begitu berharga. Kita baca sebagai ayat penutup. 1 Korintus 12 ayat 7 dan 11. Ayat yang ke-8 sampai 10. Ibu-ibu bisa baca di rumah melanjutkannya.
Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Tapi tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan bersama. Apapun yang Tuhan percayakan kepada ibu-ibu, pelayanan di persekutuan Lydia, di Pertangyangan atau di mana, hargailah itu, karena itu membuktikan bahwa kita adalah istimewa, dan apapun pelayanan itu kita harus melihat itu sebagai hal yang istimewa. Dan biar Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui itu semua. Jadi mari kita ingat pada sore hari ini bahwa kita istimewa di hadapan Tuhan. Dengan 3 yang kita renungkan, kita dipilih, kita dibedakan, kita juga dibela oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa.